Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan sumber hukum agama Islam yang menyelesaikan tugas metodologi studi Islam yang berjudul Sumber Hukum Agama Islam. Adapun sumber hukum agama Islam pada rumusan masalah kami terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Sebelum memasuki sumber hukum agama Islam yang pertama adalah Al-Quran, maka perlu kita ketahui apa itu hukum, apa itu sumber. Hukum adalah aturan, sedangkan sumber adalah tempat pengembalian, rujukan atau acuan dalam menyelenggarakan Islam. Karena itulah sumber memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber inilah umat Islam dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan proses ajaran Islam. Tanpa adanya satu sumber, maka umat Islam akan terombang-ambing dalam menghadapi ideologi, bisa jadi akan berakhir pada kesesatan atau kenistaan. Makanya sangat perlu yang dinamakan sumber hukum Islam atau tempat pengambilan rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan agama Islam. Baik, kita akan memasuki rumusan masalah pertama kita, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam, yang akan dipaparkan oleh teman saya Ahmad Adrian. Kepada Ahmad Adrian, disilahkan. Saya akan menguraikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Adapun Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan lewat malaikat Jibril, yang dikomunikasikan dengan bahasa Arab. Pengertian Al-Quran dari segi terminologi dapat dipahami dari pandangan beberapa ulama. Yang pertama, Muhammad Salim Muhsin dalam bukunya Tarikh Al-Quran Al-Karim menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf atau salinan wahyu Allah. Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran naskah tulis yang diwahyukan kepadanya dengan jalan mutawatir, dan membacanya dipandang sebagai ibadah. Yang kedua, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan melalui
Roh Al-Amin Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam mulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya yang sempurna Muhammad SAW. Ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Adapun asbabun nuzul Al-Quran, pengertian asbabun nuzul merupakan bentuk duhafah dari kata asbab an-nuzul. Secara terminologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Adapun proses turunnya Al-Quran, yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, yaitu langit pertama yang tampak ketika dilihat dari dunia. Yang ketiga, dari Baitul Izza ke Rasulullah SAW. Tahapan ketiga atau yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Adapun Al-Quran mengandung berbagai persoalan. Yang pertama, akidah yang wajib diimani. Yang kedua, budi pekerti yang dapat membersihkan jiwa. Yang ketiga, petunjuk dan bimbingan untuk menyelidiki tentang rahasia langit dan bumi. Yang keempat, peringatan dan ancaman. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Al-Quran pada hakikatnya mengandung 5 prinsip, yaitu yang pertama, tauhid. Yang kedua, janji dan ancaman. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Yang kelima, sejarah umat Islam. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran. 1. Al-Huda, petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ugeran untuk membedakan atau memisahkan antara hak dan yang batil. Yang ketiga, Asy-Syifa, obat. Al-Quran dikatakan berfungsi sebagai obat penyakit dalam dada. Yang dimaksud penyakit dalam dada adalah penyakit psikologis. Yang keempat, Al-Mizah, nasihat. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat orang-orang yang bertakwa. Adapun tujuan Al-Quran menurut Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam pembahasan Al-Quran menyebutkan 8 tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dari segala bentuk syirik. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. 4. Untuk mengajak manusia untuk berpikir dan bekerja sama bidang kemanusiaan, bermasyarakat, dan bernegara. 5. Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup. 6. Untuk memadukan kebenaran, keadilan dengan rahmat dan kasih sayang. 7. Untuk memberikan jalan tengah antara monopoli kapitalisme dengan falsafah
kolektif komunisme dan menciptakan umatan lil alamin yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 8. Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan suatu peranan yang sejalan dengan jati diri manusia dan panduan nur ilahi. Demikianlah materi dari saya mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan tidak boleh seorang muslim hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari kedua sumber hukum Islam tersebut. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tetap. Umat Islam tidak mungkin dapat memahami tentang syariat Islam dengan benar tanpa Al-Quran dan hadis. Banyak dari ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain dari Al-Quran yang wajib diikuti, baik itu dalam hal perintah ataupun larangan. As-Saitibi dalam kaitan ini mengajukan 3 argumen. Pertama, sunnah merupakan penjabaran Al-Quran secara rasional. Sunnah sebagai penjabaran bayan harus menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan atau mubayyan, yakni Al-Quran. Apabila Al-Quran sebagai mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayan tidak diperlukan. Akan tetapi, tidak ada bayan, maka mubayyan tidak hilang. Kedua, Al-Quran bersifat qat'i as-subut, sedangkan sunnah bersifat zanni as-subut. Ketiga, secara tekstual terdapat beberapa riwayat tentang kedudukan sunnah setelah Al-Quran, seperti hadis yang sangat populer mengenai pengutusan Mu'az ibnu Jabal menjadi hakim di Yaman. Semuanya menunjukkan subordinasi sunnah sebagai dalil terhadap Al-Quran. Berikut uraian sedikit tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan dalil Al-Quran, banyak dari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk dapat mempercayai dan menerima apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, untuk dijadikan sebuah pedoman hidup. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umatnya percaya kepada Rasul, juga dapat menaati semua perintah atau peraturan yang telah ditetapkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian masuk di pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Dalam ilmu hadis, sunnah adalah segala keseluruhan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau yang disebut dengan qauliyah, perbuatan atau yang disebut dengan fi'liyah,
dan penetapan yang disebut dengan takririah. Sunnah terkadang juga disebut dengan hadis karena kedua istilah tersebut mengarah kepada pernyataan yang sama. Hanya saja sunnah lebih spesifik dan khusus karena merupakan soal-soal praktis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sunnah adalah jejak langkah Nabi Muhammad SAW yang terbentuk melalui tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan. Sedangkan hadis adalah sebuah berita atau reportasi tentang ucapan, perbuatan, dan al-ikhwan Nabi Muhammad SAW. Penting istilah sunnah dan hadis, ada pula istilah khabar atau yang disebut dengan berita dan sar bekas sesuatu. Khabar dipandang oleh sebagai ahli hadis itu sama saja dengan hadis. Istilah khabar juga digunakan untuk hadis marfu, nisbah kepada Nabi Muhammad SAW, mauquf nisbah kepada sahabat, dan maktu nisbah kepada tabi'in. Sedangkan athar adalah sesuatu yang datang dari sahabat, mauquf, tabi'in, atau yang disebut dengan maktu, dan orang-orang sesudahnya. Adapun kategori hadis yaitu pembagian hadis yang ditinjau dari perawi dan pembagian hadis yang ditinjau dari kualitas hadis. Pembagian hadis ditinjau dari perawi terbagi menjadi dua. Satu, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut adat mustahil mereka bermufakat dusta, atau yang diriwayatkan 4-40 perawi hadis. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ini pun menjadi 33 bagian. Pertama, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai tingkatan mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Kemudian pembagian kualitas hadis. Kualitas hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih yang tingkatannya tertinggi dari penerima suatu hadis. Hadis sahih ini juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti sanadnya harus bersambung, perawinya bersifat adil dan tidak lupa ingatan, dan tidak ada illat dan tidak janggal. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama tingkatannya dengan hadis sahih, tetapi perbedaannya hanya di tingkatan dabit dari perawinya, di mana hadis sahih itu sempurna, sedangkan hadis hasan itu qalil dabit atau kurang. Yang ketiga adalah hadis dhaif, lemah, atau yang disebut dengan hadis lemah, bahkan tidak menyamai tingkatan hadis hasan. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian ijtihad memiliki arti kesungguhan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Ijtihad dari sudut istilah berarti menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk mengisbat suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tetap
berpedoman pada dua sumber utama. Dengan demikian, ijtihad bukan berarti penalaran bebas dalam menggali hukum satu peristiwa yang dilakukan oleh mujtahid, melainkan tetap berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ijtihad diperbolehkan untuk dilakukan mujtahid atau orang yang berijtihad yang memenuhi syarat, namun tidak berarti bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam semua bidang. Adapun macam-macam ijtihad. Satu adalah ijma'. Ijma' berarti mengumpulkan atau bersatu dalam pendapat. Dengan kata lain, ijma' merupakan konsensus yang terjadi di kalangan para mujtahid di suatu masalah sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli usul fikih mengemukakan bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslim dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, maka para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa. Dan jika disetujui dan disepakati para mujtahid lain, maka kesepakatan itu disebut dengan ijma'. Yang kedua adalah qiyas. Secara harfiah berarti analogi atau mengumpamakan. Adapun menurut pengertian para ahli fikih, qiyas adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada nas atau dalilnya yang tegas dengan sesuatu hukum yang sudah ada nas atau dalilnya yang didasarkan atas persamaan illat antara keduanya. Misalnya, menetapkan haramnya bir yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dengan khamar yang ada hukumnya di dalam Al-Quran. Menyamakan atau menganalogikan bir dengan khamar ini didasarkan pada adanya persamaan illat antara keduanya, yaitu memabukkan. Yang ketiga adalah al-maslahat al-mursaha. Secara harfiah, suatu yang membawa kebaikan bagi orang banyak. Adapun menurut para ahli hukum Islam, maslahat mursaha adalah suatu yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi masyarakat, sehingga walaupun pada masa lalu hal tersebut tidak diberlakukan, namun dalam keadaan masyarakat yang sudah makin berkembang, keadaan tersebut dianggap perlu dilakukan. Misalnya, pembukuan Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti yang ada sekarang perlu dilakukan, mengingat jumlah penghafal Al-Quran semakin sedikit karena meninggal dunia, serta pertentangan dalam membaca Al-Quran sering terjadi. Yang keempat, urf. Secara harfiah berarti sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan. Adapun menurut para ahli hukum Islam, urf adalah sesuatu yang berlaku di masyarakat atau tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat hari raya yang pada zaman sebelum Islam namun dinilai mengandung kebaikan, maka tetap dilanjutkan. Yang kelima adalah istihsan. Secara harfiah berarti memandang sesuatu sebagai yang baik. Menurut Islam, istihsan artinya
segala sesuatu yang dipandang manusia pada umumnya sebagai hal yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Penggunaan istihsan ini antara lain pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya segala sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian itu di sisi Allah dipandang sebagai hal yang baik. Yang keenam, qaul as-sahabat. Secara harfiah berarti ucapan sahabat. Dalam pengertian umum, qaul as-sahabat adalah pendapat, pandangan, pikiran, dan perbuatan para sahabat yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Penggunaan qaul as-sahabat sebagai dasar hukum mengingat para sahabat selain sebagai orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW memiliki pemikiran, gagasan, dan karya-karya yang layak untuk dijadikan renungan dan pertimbangan dalam mengembangkan ajaran Islam pada masa selanjutnya. Yang ketujuh, syar'un man qabalana. Secara harfiah berarti agama sebelum kita. Dalam pengertian yang lazim, syar'un man qabalana adalah ajaran yang terdapat di dalam agama yang diturunkan Tuhan sebelum Islam yang terdapat sebelum Islam yang terdapat di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil yang masih asli dan tidak bertentangan dan masih sesuai dengan kebutuhan zaman. Di dalam kitab Taurat yang ditinggalkan Nabi Musa misalnya, terdapat menegaskan Tuhan, larangan menyekutukannya, memuliakan orang tua, memiliki kepedulian terhadap kerabat, kepedulian orang miskin, ibnu sabil, dan tidak bersikap boros, tidak membunuh anak, tidak berbuat zina, dan tidak memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan, menjadi saksi palsu, dan larangan bersikap sombong. Ajaran yang dibawa Nabi Musa ini terus dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana terdapat dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 37. Ajaran yang pernah berlaku pada zaman Nabi Musa itu masih tetap diberlakukan di masa sekarang karena masih dianggap cocok dan dibutuhkan untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Itulah tadi pembagian ijtihad. Dan adapun syarat-syarat berijtihad secara umum, 1. Telah menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis yang bertuliskan bahasa Arab. Yang kedua, sudah mengetahui isi dan sistem dari hukum Al-Quran serta ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Ketiga, mengetahui hadis-hadis dan ilmu hadis yang berkenaan dengan pembentukan hukum. Yang keempat, telah menguasai sumber-sumber hukum Islam dan cara menarik garis hukum dari sumber hukum Islam. Yang kelima, mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih atau kawaid al-fiqhiyah. Yang keenam, mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan dari hukum Islam. Yang ketujuh, menjadi seorang yang jujur dan ikhlas dalam berijtihad. Itulah tadi pemaparan materi tentang sumber hukum ajaran Islam. Yang pertama tadi adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Tidak dipungkiri dari
pemaparan materi kami terdapat banyak kesalahan, maka kami memohon saran dan kritikannya kepada teman-teman sekalian. Demikianlah pemaparan materi kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada para kami pemateri. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.